Bapak Ibu sekalian, saat ini kami persis di depan praktek Dokter Farid Nur akan melaksanakan self assessment ya dari di mana terletak di Jalan Raya Kudus Jepara nomor 366 dan merupakan 2 jalur ya. Itu ada papan nama dan papan KIS ya. Kemudian di dalamnya ini bisa parkir 2 mobil ya, dan kira-kira sekitar 8 sepeda motor ya, dan juga ada spanduk maupun banner yang dipasang di tempat parkir ini ya, seperti spanduk tentang rujukan berjenjang maupun lincah, dan juga ini yang cukup lama itu Gerakan Nasional Revolusi Mental, ini spanduknya ya. Kemudian belum memasuki ruang praktek atau ruang tunggu ya, kita atau pasien-pasien akan melakukan cuci tangan ya. Cuci tangan sebagai rangkaian dari protokol kesehatan ya. Setelah itu mereka akan mendaftar di ruang pendaftaran ya, di ruang pendaftaran sambil menyerahkan kartu pendaftaran ya. Kemudian sementara waktu menunggu sambil melihat-lihat ruang tunggu. Di sini cukup banyak juga banner-banner yang menjelaskan misalnya masalah konsultasi kesehatan di FKTP dengan mobil JKN ya. Kemudian bagaimana harus menghubungi misalnya atau pengaduan ya, atau informasi keluhan, ini juga ada di sini ya. Dan juga bagaimana cara mengaktifkan kembali bila kartu PBI itu mungkin mati ya, masanya habis ya. Di samping itu di ruang tunggu juga terdapat beberapa peralatan, katakanlah seperti laptop ya, kemudian printer, baik printer thermal maupun printer untuk rujukan ya. Kemudian pasien tadi yang dilayani dicarikan status ya, itu ada tempat penyimpanan status ya, tempat penyimpanan status ya. Dan juga di sini juga ada TV ya, untuk melayani pasien juga ya, untuk melayani sistem antrean ya, yang bisa melayani antrean online ya. Di samping juga ada alat komunikasi berupa telepon ya. Juga di sini ada tempat minum ya, dan juga ada speaker aktif ya. Di samping juga ada pengeras suaranya.
Di samping itu juga ada alat pengukur tinggi badan, kemudian timbangan berat badan, kemudian tensimeter maupun stetoskop. Ya. Sebelum pasien itu dilayani juga ada alat untuk home visit, ya, berupa baterai, kemudian stetoskop, ya, dan juga tensimeter. Selanjutnya, setelah pasien mendapatkan nomor kartu antrean, ya, pasien dipersilakan masuk ke ruang periksa. Ya. Ya, di ruang periksa ini ada satu bed, ya, untuk periksa pasien. Ya. Kemudian juga ada wastafel. Di samping juga ada kursi untuk pasien 2 orang, dan meja periksa, meja untuk dokter, dan kursi untuk dokter, dan sedikit obat untuk persediaan. Juga terdapat gambar-gambar, misalnya penampang ginjal, ya, dan juga alat gerak manusia, ya. Di samping juga ada model, ya. Model ini 3 dimensi, ya, dari alat-alat organ-organ THT, ya, seperti telinga, hidung, tenggorokan, ada pita suara, ya, juga telinga dalam, ya. Kemudian di sini juga disediakan alat pemadam kebakaran, ya. Tidak lupa di sini ada juga almari, ya, yang kita siapkan untuk melayani obat-obatan untuk pasien, ya. Kemudian juga ada jendela yang bisa dibuka lebih luas lagi, dan ada AC bila memang udaranya cukup panas baru dihidupkan. Karena ini masih pandemi, biasanya tidak menggunakan AC, tetapi jendelanya dilebarkan. Kemudian di samping meja, di samping bed periksa juga ada tabung oksigen, ya, yang siap sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk pasien-pasien yang sesak, ya. Kemudian di belakangnya ada kamar kecil untuk pasien, ya. Dan yang satu untuk dokter. Ya, oke. Setelah itu kita menginjak ke tempat berikutnya, yaitu tempat untuk mengadakan operasi kecil, ya, dilakukan di bed tersendiri, ya, di bed tersendiri. Kemudian di sini terdapat infuset, ya, dengan tiang infusetnya yang disiapkan. Ya. Kemudian beberapa peralatan yang dipergunakan untuk praktek dokter dalam pelaksanaan ini rekredensial, ya, self assessment, yaitu
Ya, stetoskop tadi di depan sudah ada. Ya. Kemudian stetoskop kebidanan. Ya. Ini masih menggunakan stetoskop cungkup. Ya. Kemudian tensimeter tadi di depan ada. Kemudian lampu senter juga di depan maupun di tempat praktek. Kemudian penekan lidah atau spatula, ini ya sebelahnya termometer. Kemudian timbangan dan pengukur tinggi badan ada di depan. Kemudian termometer, palu refleks ya, ini ada palu refleks ya. Kemudian speed decibel ya. Ya, baik yang 5 cc, 10 cc maupun yang 3 cc ya, ada. Kemudian skalpel ya, alat pegangan itu ya, ada. Kemudian set infus tadi ada, pinset anatomis ya, tadi pinset anatomis. Ini pinset anatomis ya, pinset anatomis, jadi dia tidak bergerigi. Sedangkan pinset chirurgis ini ada giginya ya, ada giginya. Kemudian forceps hemostatis ya, jadi untuk menghentikan perdarahan dipergunakan forceps hemostatis ya, baik yang bengkok maupun yang lurus. Ya, yang lurus. Ini bengkok ya. Kemudian juga ada jarum kulit ya, ini. Kemudian jarum otot ya, benang kulit maupun benang otot ya. Kemudian tadi Doppler sudah, tapi tesnya stetoskop cungkup. Kemudian otoskop ya, otoskop bisa dilihat di sini ya, untuk melihat bagian dalam daripada telinga ya, telinga melihat dengan cara tersebut jadi lebih jelas ya. Kemudian Snellen cut ya, ini Snellen cut ya, bisa dibersani. Oke, Snellen cut. Kemudian pinhole ya, sekedar pinhole, sekedar lubang ya, ini ada lubangnya di atas ya. Kemudian kartu Jagger ya, itu ada kartu Jagger ya. Ya, ini kartu Jagger ya, kartu Jagger. Kartu Jagger berikutnya, nah, satu set trial frame dan trial lens ya, ini ada. Jadi ada yang plus, ada yang minus, ada yang silindris. Ya, berikutnya peralatan-peralatan medis seperti timbangan bayi. Ini bisa dilihat di bersani, ini di bawah ini timbangan bayi. Ya.
kemudian nebulizer, ya, nebulizer, kemudian forceps sponge, ya, ini biasanya untuk dipergunakan untuk, ya, untuk memegang spons, ya. Nah, ya. Nah. Kemudian forceps dressing, nah, sebelahnya tadi. Kemudian piclometer, itu jadi satu sama tabung oksigen tadi. Kemudian sterilisator kering, ya, panas, ya. Ini bisa dipersani, ini masih di, ya, kalau nggak dipakai, ya, ini, ya, sterilisator ini bisa dipersani di, ya, dalamnya, ya. Berikutnya piala ginjal atau beacon atau bengkok, ya, ini, ya. Kemudian kanul suction, ya, ini banyak sekali, ya. Kanul itu merupakan penghubung atau mungkin untuk menghilangkan lendir, ya. Kemudian speculum vagina, ya. Ini hubungannya biasanya dengan pemeriksaan, ya, kebidanan atau mungkin KB, ya. Atau ini KB kitnya juga di sini. Kemudian lobe tadi sudah ada di sana, kaca pembesar. Saya kembali lagi, saya ulangi, ya, kaca pembesar. Kemudian yang kunjungan rumah tadi sudah saya sampaikan, ya, ada senter, ada termometer, ada tensimeter, dan ada stetoskop. Kemudian edukasi juga sudah saya sampaikan, juga ada DVD, ada alat peraga atau model, ya, di dalam tempat praktek, ya, kamar praktek ada sound system. Kemudian kontak person, kotak saran, informasi banner juga ada semuanya, ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan tentang self assessment recredentialing di Dr. Farid, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi informasi, ya, kepada rekan-rekan yang ada di BPJS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kertas-kertas untuk administrasi, ya, dari yang sering kita pakai, yaitu dari laboratorium sito, laboratorium pemerintah daerah, dan laboratorium sarana medika, dan juga hubungannya dengan obat. Kita biasa menggunakan obat-obat Prolanis dan PRD dari Kimia Farma dengan obat-obat Prolanisnya. Kemudian untuk tindakan medis kita memerlukan blanko, ya, penolakan dan persetujuan, ya. Kemudian untuk surat keterangan dokter ada surat keterangan sehat dan surat keterangan sakit, ya. Juga di sini ada asma kontrol tes yang berguna untuk evaluasi penderita asma yang berobat. Di samping itu juga adanya di sebelah wastafel ini ada lap kering, ya, untuk membersihkan, ya, setelah mencuci tangan dengan sabun.
kemudian adanya 2 tempat sampah yang infeksius dan non infeksius. Ya, selanjutnya ini pojok AC ya, kemudian kita lihat di dalam ada tempat istirahat untuk ibu-ibu yang melakukan menetai bayinya ya, dan di situ juga ada wastafel untuk membersihkan, juga ada percikan-percikan AC, dan di sini juga ada kulkas ya, dimana ini juga dipergunakan untuk pelayanan di tempat pojok AC.